Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul denormalisasi yang dibuat oleh Cornelius Rafael dan saya sendiri Isnain Permanimananda yang teman saya Wahyu Permana Saputra. Yang pertama yaitu pengertian denormalisasi. Denormalisasi adalah proses menggabungkan kembali tabel-tabel hasil normalisasi dalam basis data menjadi satu tabel yang lebih besar dengan tujuan meningkatkan kinerja saat melakukan query ataupun akses data. Dengan kata lain, denormalisasi adalah kebalikan dari normalisasi. Jika normalisasi berfokus pada menghilangkan duplikasi dan redundansi data untuk menjaga integritas data, maka denormalisasi dilakukan untuk mempercepat pengambilan data walaupun berarti ada sedikit duplikasi yang terjadi. Mengapa denormalisasi diperlukan? Dalam praktik dunia nyata, terutama pada sistem berskala besar atau yang sering digunakan high traffic system, normalisasi tingkat tinggi kadang justru memperlambat performa. Contohnya, saat melakukan join antar tabel, misal tabel pelanggan produk, transaksi, sistem perlu membaca banyak tabel untuk satu laporan saja. Akibatnya, waktu memprosesan meningkat dan beban server bertambah. Denormalisasi dilakukan untuk mengurangi jumlah operasi join tersebut. Caranya dengan menyimpan sebagian data dari tabel lain langsung dalam tabel utama. Tujuan utama denormalisasi yaitu meningkatkan performa query. Query laporan atau pencarian data bisa diakses lebih cepat karena tidak perlu join tabel. Lalu, menyederhanakan struktur data. Cocok untuk analisis atau pembuatan laporan. Yang ketiga yaitu mengurangi beban server. Server tidak perlu melakukan banyak pemanggilan antar tabel. Kemudian yang terakhir yaitu optimasi sistem besar. Berguna dalam sistem dengan data besar seperti e-commerce, perbankan, dan log aktivitas pengguna. Pengurangan denormalisasi, yaitu resiko yang pertama yaitu redundansi data. Data bisa tersimpan di lebih dari satu tempat. Inkonsistensi data. Jika data di satu tempat diperbarui, maka data salinannya bisa tidak ikut berubah. Konsumsi storage meningkat, karena data yang sama tersimpan berkali-kali. Kompleksitas update. Saat data berubah, semua salinannya juga harus diupdate. Contoh denormalisasi dalam sistem nyata. Misalnya sistem penjualan toko memiliki 3 tabel hasil normalisasi, yaitu seperti berikut. Tabel pelanggan, yang terdiri antara ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Tabel produk, yang terdiri dari ID produk, nama produk, dan harga. Dan kemudian yang terakhir di sini ada tabel transaksi, yang terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, dan tanggal. Jika kita ingin menampilkan laporan transaksi lengkap, meliputi nama pelanggan, produk, dan harga, kita harus melakukan join 3 tabel ini. Namun, bila denormalisasi diterapkan, kita bisa membuat tabel transaksi denormalisasi seperti berikut. Di dalam tabel ini langsung terdapat ID transaksi, nama pelanggan, nama produk, harga, dan juga tanggal. Proses denormalisasi. Langkah-langkah umum ketika melakukan denormalisasi. Yang pertama yaitu identifikasi query yang sering digunakan. Contoh, laporan penjualan, daftar pelanggan aktif, dan riwayat transaksi. Analisis tabel mana saja yang sering dijoin. Biasanya tabel transaksi dengan pelanggan, produk, atau kategori. Tentukan atribut yang akan digabungkan. Misal, tambahkan kolom nama pelanggan dan nama produk ke tabel transaksi. Buat struktur tabel baru atau ubah tabel lama. Kelola data duplikat dan pastikan konsistensi menggunakan trigger atau prosedur update otomatis. Analogi sederhana. Bayangkan jika kamu punya rak buku yang sangat rapi, yang bisa kita katakan normalisasi. Semua buku diurutkan berdasarkan genre, penulis, dan tahun. Tapi saat kamu ingin mencari sebuah buku karya Terelie, kamu harus bolak-balik ke banyak rak. Nah, dengan denormalisasi, kamu membuat satu rak tambahan berisi semua karya Terelie. Memang jadi sedikit ganda, tapi pencaharianmu jadi jauh lebih cepat.
Oke, selanjutnya yaitu atribut terfundamental atau encode atribut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fernandes Rafael, yaitu adalah atribut terkodekan atau encode atribut. Pengertian dasar dari atribut terkodekan ini adalah atribut yang disimpan dalam bentuk kode singkat seperti angka, huruf, atau simbol. Dia mewakili nilai sebenarnya dari satu data yang lebih panjang atau kompleks. Tujuannya itu untuk menghemat ruang penyimpanan, mempercepat pemroses data, dan menstandarkan nilai-nilai tertentu agar lebih mudah dikelola dalam sistem basis data. Contoh sederhananya, misal dalam tabel pelanggan, itu terdapat field ID pelanggan, nama pelanggan, dan jenis kelamin, dan memiliki row dari ID pelanggan tersebut P001, YUL, P002, tidak P. Jadi keterangannya itu L itu sebagai laki-laki dan P itu perempuan. Di sini kolom jenis kelamin adalah atribut terkodekan karena nilainya bukan teks panjang laki-laki atau perempuan, melainkan dengan singkatan L atau P yang mewakili arti tertentu. Tujuannya itu untuk mengefisiensi penyimpanan, kecepatan pemrosesan, konsistensi data, kemudian analisis, dan keamanan dan informasi. Hubungan dengan normalisasi dan denormalisasi. Dalam normalisasi, atribut terkodekan digunakan untuk menghindari duplikasi nilai yang panjang dan berulang. Misalnya, dibanding menyimpan teks laki-laki berulang di banyak baris, lebih efisien menyimpan menggunakan L saja. Dalam denormalisasi, kode tetap bisa digunakan untuk mempercepat pemrosesan laporan karena lebih ringan dibaca oleh sistem. Analogi sehari-hari, bayangkan kamu punya daftar kontak di HP, menulis teman sekolah, teman SMA, teman kuliah. Kamu cukup gunakan kode T1, T2, T3. Kamu tuh artinya dari kamus kode kamu sendiri, tapi sistem hanya menyimpan data singkatnya, dan itu efisiensi dan rapi. Selanjutnya itu ada atribut gabungan, concatenate attribute. Definisi singkat atribut gabungan itu adalah sebuah atribut tunggal yang nilainya terbentuk dari penggabungan concatenation dua atau lebih nilai atribut lain. Biasanya menjadi satu string atau kode unik. Contoh sederhananya itu seperti nomor transaksi sama dengan kode cabang, plus tahun, plus nomor urut, dan akan membentuk sebuah kode seperti BDG 2025 0012. Tujuan penggunaannya itu membuat identifier unik yang membawa informasi lebih dari satu dimensi, sistemnya lokasi, waktu, dan urut. Mempermudah pembacaan atau penomoran oleh manusia atau sistem eksternal, menyediakan kode ringkas untuk keperluan data, barcode, atau label. Dan yang terakhir, kadang dipakai untuk kompatibilitas dengan sistem lama yang hanya menerima sebuah field. Contoh nyatanya itu seperti nomor faktur KINP 2005 110061 itu terdiri dari prefix, tahun, dan nomor urut. Kemudian nomor induk mahasiswa itu 2024 sebagai angkatan, TEK itu sebagai kode jurusan, dan 010123 itu sebagai urutan. Dan kode produk, kategori, seri, dan site. Nomor seri perangkat, ID, location, 2023, dan seterusnya. Perbedaan dengan composite key atau multiple column. Composite key itu beberapa kolom terpisah yang bersama-sama unik di DVML. Dan concatenate attribute, satu kolom string yang menyimpan nilai gabungan. Keduanya dapat mewakili informasi sama, beda di representasi. Composite key memudahkan query dan integritas. Concatenated memudahkan pembacaan dan interoperabilitas. Dan atribut tumpang tindih, overlapping attribute. Definisi umumnya itu atribut tumpang tindih, overlapping, adalah sekelompok atribut yang sebagian nilainya saling berbagi atau memiliki area makna yang sama antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, beberapa atribut memiliki elemen data yang cukup tumpang tindih, baik dalam isi, makna, ataupun cakupan representasinya.
Selanjutnya ada contoh sederhana. Misalnya dalam tabel pegawai ada orang yang bernama Budi, alamat lengkapnya di Jalan Merdeka nomor 12, Bandung, Jawa Barat. Ia tinggal di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Alamat lengkap kota dan provinsi adalah atribut tumpang tindih, karena sebagian nilai alamat lengkap sudah mencakup informasi kota dan provinsi. Ciri-ciri utama atribut tumpang tindih. Maknanya tidak sepenuhnya terpisah antara atribut. Yang kedua, nilainya berhubungan atau mengandung sebagian dari nilai atribut lain. Yang ketiga, perubahan satu atribut berpotensi menimbulkan inkonsistensi di atribut lain. Biasanya terjadi karena desain data yang kurang terpisah atau redundansi. Dapat muncul secara sengaja atau denormalisasi atau tidak sengaja atau redundansi desain. Mengapa atribut tumpang tindih muncul? Alasannya karena efisiensi akses data atau denormalisasi sengaja. Yang kedua, ada kemudahan tampilan laporan, misalnya langsung ambil total bayar. Yang ketiga, migrasi data dari sistem lama atau sistem lama menyimpan gabungan nilai. Yang keempat, kesalahan desain awal atau tidak menyadari adanya redundansi. Yang kelima, kebutuhan performa untuk menghindari perhitungan berulang pada data besar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya akses cepat ke data gabungan, meningkatkan performa baca atau read performance pada sistem atau laporan. Yang ketiga, mudah dibaca oleh pengguna. Yang keempat, mempermudah integrasi sistem lama atau data siap pakai. Kekurangannya nomor satu, redundansi data tinggi atau menyulitkan pemeliharaan. Yang kedua, inkonsistensi mudah terjadi. Misalnya, kota tidak sesuai dengan alamat lengkap. Yang ketiga, membebani penyimpanan jika data besar. Yang keempat, menyulitkan normalisasi dan integrity constraint. Pemrosesan pembaruan menjadi kompleks beberapa kolom sekaligus. Atribut bermakna ganda atau alternatif atribut. Atribut bermakna ganda atau alternatif atribut adalah atribut yang mewakili lebih dari satu kemungkinan bentuk nilai atau makna, tergantung pada konteks, kondisi, atau entitas yang sedang dipresentasikan. Dengan kata lain, atribut ini dapat memiliki interpretasi berbeda tergantung pada situasi atau jenis entitas yang menggunakannya. Artinya, satu kolom atau field dalam tabel bisa menyimpan jenis data berbeda sesuai konteks meskipun namanya sama. Konsep inti disebut juga multi-purpose attribute atau context dependent attribute. Atribut ini tidak memiliki satu makna tetap, melainkan alternatif makna tergantung kondisi. Biasanya muncul pada desain yang menyederhanakan struktur tabel atau menggabungkan beberapa entitas ke dalam satu tabel. Ciri-ciri atribut bermakna ganda. Nomor 1, makna berubah tergantung konteks. Nomor 2, bersifat umum tapi ambigu. Yang ketiga, rentan inkonsistensi. Yang keempat, biasanya muncul di desain terpusat. Mengapa atribut yang digunakan? Alasannya nomor 1, efisiensi desain. Yang kedua, kesederhanaan penyimpanan. Yang ketiga, kompatibilitas sistem lama. Yang keempat, kecepatan akses. Resiko dan kekurangan. Resiko dan kekurangannya, yang pertama, kehilangan kejelasan makna atau semantic ambiguity. Yang kedua, rawan kesalahan logika. Yang ketiga, tidak sesuai dengan prinsip normalisasi. Yang keempat, sulit diberi constraint. Yang kelima, membingungkan indexing dan search. Ringkasan lengkap, denormalisasi dan jenis-jenis atribut dalam basis data. Pengertian denormalisasi adalah proses menggabungkan kembali tabel-tabel hasil normalisasi untuk meningkatkan performa akses data.
meskipun menyebabkan sedikit redundansi atau pengulangan data. Jika normalisasi bertujuan menghilangkan duplikasi data dan meningkatkan konsistensi, maka denormalisasi justru mengorbankan sedikit konsistensi demi efisiensi kecepatan. Kesimpulan akhir, denormalisasi mempercepat akses data dengan mengorbankan sedikit konsistensi. Encode atribut meningkatkan efisiensi penyimpanan. Concatenate atribut menyatukan informasi tetapi beresiko melanggar prinsip atomik. Overlapping atribut menunjukkan atribut yang digunakan bersama antar entitas. Alternatif atribut menyederhanakan struktur tetapi menciptakan makna ganda. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.